Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa sana'ul jamil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja, puji serta syukur marilah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah dan petunjuknya hingga akhir masa kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasanya kajian kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang at-taharah, bersuci atau mensucikan diri. Taharah ini adalah suatu yang diperintahkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hadhil ajsad, tahharukumullah." Sucikanlah tubuh kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mensucikan kalian. Dan taharah ini adalah satu yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa mensucikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang senantiasa mensucikan dirinya dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam taharah ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ada 4 bentuk taharah yang kita perhatikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang pertama adalah tadhhiru zahiri minal ahdathi wal anjasi wal fadalat. Yang pertama, kita mensucikan zahir tubuh kita ini, jasad kita ini, dari hadas dan najis serta kotoran. Mensucikan diri kita dari hadas dengan melakukan wudu ataupun dengan mandi. Ini kalau kita berhadas. Apabila itu adalah hadas kecil, kita bersihkan dengan berwudu, kita sucikan dengan berwudu. Apabila itu adalah hadas besar, maka kita sucikan dengan mandi besar. Kemudian mensucikan tubuh kita dari najis. Apabila tubuh kita terkena najis, maka diperintahkan bagi kita untuk mensucikannya, membersihkannya dengan izalatuha, dengan membersihkannya, menghilangkan najis tersebut, baik dengan dicuci, baik dengan digosokkan, baik dengan dikerik dia.
Adapun fadalat, kotoran, ini dia bukanlah suatu hal yang najis, tetapi satu hal yang dianjurkan bagi kita untuk membersihkannya dari tubuh kita, sehingga kita senantiasa berada dalam keadaan bersih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai keindahan dari hambanya. Karena Allah adalah zat yang maha indah dan menyintai keindahan. Ini yang pertama. Dan inilah yang lazimnya kebanyakan kita senantiasa memperhatikannya. Ada 3 bentuk taharah yang lainnya yang terkadang terlewatkan oleh kita. Yang selanjutnya, taharah yang kedua. Taharah yang kedua adalah tadhirul jawarihi minadz-dzunubi wal atham. Kita mensucikan diri kita, tubuh kita ini dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Karena harus kita ingat bahwasanya tubuh kita ini nanti di akhirat kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia perbuat, atas apa yang dia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhirat kelak kami tutup lisan mereka tersebut, dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami, kata Allah, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari kiamat kelak manusia menjadi saksi bagi diri mereka sendiri. Anggota tubuhnya semuanya menjadi saksi atas apa yang mereka perbuatkan di muka bumi ini. Walau alqa ma'azirah, walaupun dia meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanggah apa yang dikatakan, tetapi tubuhnya semuanya menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Maka dari itu kita harus memperhatikan setiap apa yang kita perbuat tersebut. Apakah yang kita lakukan tersebut sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Maka inilah seorang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang muslim yang bijak dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Wal 'ajizu man atba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Seorang muslim yang bijak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah yang menghitung-hitung dirinya, mengira-ngira dirinya, dan dia mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematiannya. Adapun seorang muslim yang lemah, al-ajiz, man atba'a hawahu, yang dia adalah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Setiap hawa nafsunya berkata dia turutkan, tidak peduli halal ataupun haram, tidak peduli itu maksiat ataupun dosa. Setiap nafsunya, hawanya menginginkan sesuatu, dia lakukan. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan angan-angan yang banyak agar Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Mustahil. Ini adalah orang yang tertipu, yang tidak mau mensucikan jasadnya daripada dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertipu dia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz, dia mengatakan, Yahya bin Mu'adz adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan,
min a'zamil ightirari 'indi at-tamadi fi adh-dhunubi ma'a raja'il 'afwi min ghairi nadamatin. Orang yang paling tertipu adalah orang yang senantiasa melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian dia berharap dosanya diampunkan oleh Allah, sedangkan dia tidak pernah menyesali dosa dan maksiat yang dia lakukan tersebut. Wa tawaqqu'il qurbi minallahi ta'ala bighairi ta'ah. Merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak pernah melakukan ketaatan. Wa intizari zar'il jannati bi bazrin nar. Dia menunggu-nunggu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia hasil surga, akan tetapi yang dia tanam adalah benih-benih neraka. Wa talabi daril muti'ina bil ma'asi. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada dia tempat orang-orang yang taat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang dia lakukan adalah maksiat. Wa tamanni 'ala Allah taala ma'al ifrat. Dia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang banyak, akan tapi dia melalaikan perintah-perintah Allah. Tidak mau mensucikan dirinya daripada dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Inilah yang kedua dari bentuk bersuci tersebut yang juga kita harus memperhatikannya, yaitu mensucikan jasad kita dari segala bentuk perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Karena jasad ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia perbuat, dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, tadhirul qalbi minal akhlaqil madhmumati wa razailil mamqutah. Yang ketiga adalah mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela dan akhlak-akhlak yang buruk dan tidak terpuji. Sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, lazimnya kita senantiasa memperhatikan apa jasad kita ini. Sakit sedikit langsung berobat, kotor sedikit langsung bersih-bersih. Bahkan setiap hari mungkin berolahraga, atau bahkan ngangkat besi biar jasadnya bagus, kelihatan bagus, tampak indah, sehat dan bugar. Akan tetapi kita jarang sekali memperhatikan kesehatan hati kita. Bahkan mungkin kita tidak peduli dengan kesehatan hati kita tersebut. Tidak terlalu bersungguh-sungguh untuk mencari sebab-sebab yang akan mendatangkan hati tersebut menjadi hati yang sehat dan bersih dia. Padahal kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hati kita, bukan dengan jasad kita. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan jasad kita tersebut, bagaimanapun bentuknya. Tinggikah dia, pendekkah dia, gemukkah dia, kuruskah dia, hitamkah dia, putihkah dia. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli itu. Tapi yang Allah pedulikan adalah bagaimana hati kita. Inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang kita memperhatikannya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hari kiamat kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat kelak tidak lagi bermanfaat harta dan anak yang kita banggakan, kecuali dia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada penampilan kalian, tidak melihat kepada jasad kalian, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan ketaatan kalian kepada Allah, amal perbuatan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb." Sesungguhnya di dalam hati ini ada segumpal daging, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Karena dialah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia buruk, maka celakalah jasad itu, buruklah dia. Ala wahiyal qalb. Maka dia adalah hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus membersihkan hati kita, harus mensucikan hati kita, harus memelihara hati kita. Dua hal penyakit hati yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang terkait dengan akidah, yang kedua yang terkait dengan amal dan perbuatan. Yang terkait dengan akidah adalah di antara penyakit hati tersebut, yang pertama kesyirikan kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala padahal Allah lah yang telah menciptakannya, memberikan ibadah yang seharusnya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dia peruntukkan untuk selain Allah. Syirik, penyakit hati yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena seorang hamba melakukan kezaliman kepada Allah Rabbul Alamin, bukan kepada makhluk dia melakukan kezaliman, tetapi kepada Allah yang telah menciptakannya, yang telah mencukupkan rezekinya, yang telah menghidupkannya dan yang akan mematikannya. Ini penyakit hati yang pertama yang harus kita bersihkan dengan menuntut ilmu syar'i, mempelajari akidah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua di antara penyakit hati yang terkait dengan akidah juga adalah asyakku, keraguan-raguan, ragu terhadap apa yang difirmankan oleh Allah, ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, padahal semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah an-nifaq, kemunafikan, menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi di dalam hatinya tidak pernah meyakini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan bahwasanya dia adalah orang yang beriman dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, akan tapi pada hakikatnya dia tidak pernah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nifaq, kemunafikan. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tersebut dia berada di tempat yang paling rendah di dalam neraka itu. Ini penyakit hati yang ketiga yang harus kita hilangkan dari hati kita. Yang keempat adalah syubhat, yang mendatangkan keraguan-raguan di dalam akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mana semuanya kita obati dengan mempelajari ilmu syar'i dengan sebenar-benarnya. Terus bersungguh-sungguh mempelajari ilmu syar'i. Maka dari itu Rasulullah SAW mewajibkan menuntut ilmu syar'i itu bagi kita semua. Bukan suatu hal yang sekedar disunnahkan, tidak, tapi diwajibkan. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, kata Rasulullah SAW. Artinya apabila dia tidak menuntut ilmu yang diwajibkan kepadanya tersebut, dia berdosa. Sebagaimana diwajibkannya kepada kita salat, orang yang tidak salat dia berdosa. Sebagaimana diwajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut, seorang yang tidak berpuasa dia berdosa. Demikian juga ilmu syar'i tersebut. Apabila dia adalah ilmu yang diwajibkan bagi kita untuk mempelajarinya, apabila kita tidak mempelajarinya, maka dosa bagi orang yang tidak mau mempelajarinya.
Dan akidah ini adalah ilmu syar'i yang diwajibkan bagi seluruh kita. Karena ada di antara ilmu syar'i tersebut diwajibkan kepada kita untuk mempelajarinya apabila telah datang waktunya. Seperti haji. Orang yang tidak berangkat haji tidak wajib bagi dia untuk mempelajari detail tentang permasalahan haji. Kalau dia mempelajari, alhamdulillah. Seperti zakat. Misalnya, orang yang dia tidak mempunyai harta yang bisa dizakatkan, wajib bagi dia mempelajari zakat? Tidak, karena tidak datang kepadanya kewajiban zakat tersebut. Akan tapi orang yang berharta, yang wajib bagi dia untuk berzakat, wajib bagi dia untuk mempelajari zakat tersebut. Apabila dia tidak dia pelajari, dia berdosa karena zakatnya dan dia berdosa karena tidak mau belajar. Demikian. Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i tersebut agar membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati yang terkait dengan permasalahan akidah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Adapun yang terkait dengan permasalahan amal, penyakit-penyakit hati tersebut, di antara yang pertama adalah sum'ah, pengen didengar oleh orang lain, riya, pengen dilihat oleh orang lain. Semua yang dia lakukan tersebut adalah agar dilihat oleh orang lain, agar disanjung oleh orang lain, agar dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diantaranya adalah al-ujub, merasa bangga dengan dirinya. Maka seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berhati-hati dia dari sifat ujub dan riya ini. Karena orang yang tidak taat tidak ada rasa ujub di dalam dirinya, karena tidak ada yang dibanggakan. Maka syaitan akan menumbuhkan rasa ini bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak pernah sholat misalnya, tidak pernah datang ke masjid, yang nggak ada yang dibanggakan dalam agama ini. Tapi coba orang yang dia senantiasa rutin ke masjid, nanti mulai ada rasa apa? Ujub di dalam hatinya, bangga dengan apa yang dia lakukan. Ini kita harus berhati-hati dari sifat apa? Ujub dan riya ini. Riya ketika dia melakukan ketaatan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang ketika ditanya tentang riya tersebut adalah seseorang yang melakukan sholat, kata Rasulullah SAW, ketika dilihat oleh orang lain dia perbaiki, dia bagus-baguskan cara sholatnya. Karena apa? Karena dilihat oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah hasad dan dengki. Ini juga termasuk kepada apa? Penyakit hati. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagikan rezekinya kepada seluruh makhluknya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi dia tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia hasad kepada saudaranya. Ini adalah penyakit hati. Dan ini pun harus kita obati, harus kita bersihkan. Dengan apa? Dengan mengenal akidah itu pun dengan benar. Orang yang dia mengenal akidahnya dengan benar, dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, mengenal takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan betul, maka dia akan jauh daripada sifat-sifat ini. Ini adalah bentuk mensucikan diri yang ketiga, yaitu mensucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela dan akhlak-akhlak yang buruk. Lalu bagaimana dengan akhlak dengan manusia? Akhlak yang dengan manusia tersebut akan mengikut apabila apa yang kita katakan tadi itu sudah benar dia. Apabila sudah hilang hasad dari diri manusia, apabila sudah hilang rasa ujub, bangga kepada orang lain, telah hilang rasa sombong, kibir, dan di antara penyakit hati juga adalah kibir, sombong. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW, orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah perbuatan apa? Kibir, sombong, angkuh. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita rajulun yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah.
Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila seseorang itu suka apabila dia memakai pakaian yang bagus-bagus atau memakai sendal yang bagus? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah dan menyukai yang indah-indah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibir itu, sombong itu adalah engkau menolak kebenaran karena kesombongan. Wa ghamtun nas, dan menganggap kecil manusia, merendahkan orang lain. Nah, ini. Maka apabila ini semua hilang dari diri seseorang, penyakit-penyakit yang seperti ini, mestilah dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada manusia. Tapi selagi sifat ini ada di dalam dirinya, maka sulit bagi dia untuk berakhlak dengan akhlak yang baik bagi manusia. Untuk tersenyum aja susah, karena sombong, karena angkuh, karena merasa lebih baik daripada orang lain. Apalagi melakukan ketaatan, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah tadhirus sirri amman siwallahi ta'ala. Membersihkan batinnya dari selain Allah. Menjadikan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini adalah puncak daripada apa? Taharah tersebut, bersuci tersebut. Menjadikan tujuan daripada hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak beramal melainkan karena Allah. Dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Dan dia tidak bertawakal melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah puncak daripada tawakal tersebut. Maka semua tahapan yang di awal tadi, dia akan mengantarkan kepada poin yang keempat ini. Maka apabila kita bersungguh-sungguh di dalam poin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka akan datang kepada kita poin yang keempat ini, yaitu mensucikan hati kita, menjadikan tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk menghambakan diri kita kepadanya. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghambakan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin seseorang dia menghambakan dirinya kepada Allah, dan semakin dia menjadikan tujuan daripada setiap amalnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu kita senantiasa mendengar bahwasanya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Orang yang paling takwa tersebut adalah orang yang benar-benar mengikhlaskan hatinya, membersihkan hatinya dari segala bentuk ketergantungan dari selain Allah, dan dari segala bentuk tujuan dari selain Allah, dan dari segala bentuk penyandaran kepada selain Allah. Nah, inilah puncak daripada taharah tersebut, puncak daripada bersuci itu. Maka inilah 4 tahapan di dalam bersuci dan 4 bentuk bersuci yang harus kita perhatikan, yang semoga dengan mengenalnya dan mengetahuinya memberikan pengetahuan bagi kita dan memberikan usaha bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita berada di dalam kesucian, baik di dalam jasad kita ataupun batin kita, baik di dalam amal kita ataupun qasdun, tujuan kita di dalam kehidupan ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.